Salah satu indikasi atau ciri madu dikatakan asli, itu kalau di kulkas itu katanya tidak beku. Itu bagaimana menurut pendapat? Dan itu bukan menunjukkan madu itu palsu, tapi memang karakter madunya seperti itu. Madu asli itu katanya kalau ditaruh di korek api, dinyalakan bisa nyala. Kalau nggak nyala itu nggak asli. Ini asumsi masyarakat. Bisa disimpulkan tersendiri. Aduh. Itu sudah kuat ini. Ya. Kita ingin tanya-tanya tentang madu langsung pada mitra kita peternak madu tentang apa biasanya itu madu kira-kira agak gembung itu faktornya apa gitu biasanya Madu yang menggelembung ya. iya. Kalau sepengetahuan kami terkait madu yang menggelembung itu satu pertama karena kandungan airnya dia tinggi. Itu antara 21, 22, 23 sampai 27. Iya. Nah, itu biasanya dia bisa menggelembung sampai bunder gitu ya. Dan bisanya banyak. Itu salah satunya seperti itu. Iya. Mungkin Pak Putut ada tambahan? Mungkin kan Mas, jarak panennya terlalu dekat bisa juga. Jarak panen ya. Iya. Satu kalau cuaca Cuaca kalau hujan pengaruh ke kadar airnya juga. tinggi. Itu hampir semua karakter randu kayak gitu ya. Ya, kalau randu karakternya kayak gitu. Khususnya Jawa Timur. Kalau yang gelembung itu biasanya bermasalah apa enggak? Maksudnya ketika kita konsumsi, kita Aman enggak? minum itu masih aman atau Aman. tetap aman ya? Tetap aman, enggak apa-apa. Jadi apa namanya gelembung-gelembung kategorinya apa yang masih dikatakan aman? Soalnya kadang begini, madu yang gelembung setelah gelembungnya agak betul-betul besar itu berubah rasanya, berubah apa aromanya juga agak berubah. Sama ini di satu titik ada yang busanya itu naik. Iya, nah, itu yang kategori aman tuh sing titik di titik tingkat mana? Yang menggelembung kan niku madu jenis randu. Iya. Kalau yang lain insya Allah enggak gelembung. Memang gelembung itu dari jenisnya randu itu ya. Iya. Punya karakter yang gelembung seperti itu. Iya, Nah, tapi tetap aman, Pak ya. aman Dikonsumsi ya. Oke, aman. Walaupun ada perubahan-perubahan Rasa. aromanya itu terkadang berubah. Ketika yang madu yang gelembung itu kita buka, kita coba 1-2 itu aromanya berubah daripada awalnya dulu. Agak kayak Kalau saya terfermentasi. boleh sedikit tambahkan terkait madu yang gelembung itu, tadi selain yang sudah dijelaskan, secara manfaat madu itu walaupun gelembung dia masih sangat layak untuk dikonsumsi, ya. Bahkan dia sangat layak untuk dijadikan sebagai obat, ya. Ketika madu itu betul-betul dia adalah madu yang murni. Kemudian terkait dengan terjadi perubahan karena madu dengan kadar air yang tinggi ya di atas 21, 22, 23. Nah, itu dia mengalami fermentasi. Nah, fermentasi itu ketika terjadi maka mengakibatkan kemasan madu itu menjadi gelembung, kayak ada gasnya gitu ya. Iya. Ketika dibuka mak jos gitu ya. Iya. Sebenarnya itu adalah salah satu karakter madu yang kadar air tinggi yang biasanya itu ada pada madu liar. Yang madu liar itu notabene atau rata-rata dipanen dengan kadar air 23, 24, 25. Antara 3 ini ya, tiga ukuran ini ya, 23, 24, 25. Madu dengan kadar air seperti ini maka punya potensi gelembung yang sangat tinggi. Nah, namun dia tetap layak dikonsumsi meskipun sudah terjadi perubahan pada warna, ya. Kemudian juga terjadi pada perubahan di rasanya. Dia tetap sangat layak untuk dikonsumsi. Hanya terjadi perubahan itu saja. Jadi aman, Pak ya, tetap ya. Sangat aman insya Allah untuk dikonsumsi. Bahkan sangat aman untuk dijadikan sebagai obat. Kemudian satu catatan lagi, madu yang baru dipanen itu dia mengandung enzim dan nutrisi tinggi. Tapi setelah dia 1 tahun atau 2 tahun pasca panen, maka enzimnya turun. Tetapi yang naik itu adalah antioksidan pada madu, sehingga madu yang usianya tua dari masa panen 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun pasca panen, dia kandungan antioksidannya tinggi dan sangat bagus untuk obat orang yang sedang
drop antibodinya, maka konsumsi itu akan cepat pulih. Kemudian ini Pak, yang sering dikeluhkan oleh pelanggan kita, yang kebanyakan memang belum tahu soal pemaduan penyimpanan terutama. Ya. Itu rata-rata disimpan di kulkas. Kalau ditaruh di dalam kulkas, itu dia bisa mengkristal atau menggumpal gitu. Nah, itu pripun penyimpanan yang baik seperti apa sebenarnya? Monggo, Mas Pudut. Nek disimpen teng kulkas niku sebenarnya kirang sae. Enggak bagus ya? Nggih, kirang sae. Tidak disarankan berarti. Nggih, Tidak disarankan disimpan di kulkas, Nggih. tetapi di ruangan terbuka. Ya. Misalkan kan Mas, madu niku nek sinar matahari kenging Sinar panas, matahari, niku iya. mawon berubah jadi encer. Kalau kena dingin, Kalau dingin dia ngeras. ngeras. Iya. Jadi ini pernah saya kasihkan madu murni itu ke orang tua, naruhnya disimpan di kulkas. Beberapa pekan berikutnya saya balik, madunya ini nggak bagus, madunya menggumpal. Terus tak pikir lah, kenapa? Jadi yang tidak disarankan disimpan di kulkas ya, disimpan di ruangan terbuka, cukup dengan ditutup rapat gitu ya. Iya. Apalagi yang perlu jenengan tanya? Mungkin saya sedikit tambahkan apa yang dijelaskan sama Pak Pudut ini. Ini untuk madu memang tidak disarankan disimpan di freezer ataupun kulkas karena beberapa madu itu memiliki sifat bisa membeku seperti madu yang dari nektar karet, kemudian nektarnya jambu mete, kemudian nektar sebagian di nektar rambutan, kemudian kaliandra, sebagian multiflora gitu ya. Nah, itu punya potensi untuk mengkristal ataupun membeku. Yang ini Pak, tersebar di masyarakat. Salah satu indikasi atau ciri madu dikatakan asli, itu kalau di kulkas itu katanya tidak beku. Itu bagaimana menurut pendapat panjenengan? Ini di masyarakat ada ya seperti itu ya. Ya. Nah, Kalau ini saya jawaban dari tangan. Pak Pudut sudah berapa lama terjun di permaduan? 2007. 2007 ya. 2007. Berarti sampai sekarang sudah berapa tahun, Mas? Sudah Sekarang hampir 18 ya. 18 tahun. 18 tahun ya dia. 18 tahun. Kalau saya sebagai peternak sudah masuk di dunia peternakan itu sudah 5 tahun ini. Yang masih baru, tapi dagang madu sudah sejak tahun 2004. Jangan 2000 berapa, Mas? 7. 2007 ya. Baru. Ya. Jadi setahu kami terkait dengan madu itu, sejauh kami punya pengalaman di dunia permaduan, itu madu tetap ada yang mengkristal, sebagian ada yang tidak, tergantung kepada nektar bunga. Indonesia itu kaya sekali dengan flora. Saking banyaknya flora tadi itu, maka kita harus mengenal satu persatu. Maka ada sebagian madu yang mengkristal dan ada yang tidak mengkristal. Ada yang tidak mengkristal sampai dimasukkan dalam freezer 5 tahun pun kita keluarkan, dia bisa mencair kembali. Tapi ada sebagian baru masukkan 2-3 minggu sudah mengkristal. Dan itu bukan menunjukkan madu itu palsu, tapi memang karakter madunya seperti itu, sifatnya begitu. Terus kalau udah kristal apakah boleh dimakan? Sangat-sangat boleh dan sangat bisa untuk dikonsumsi dan masih sangat layak. Jadi gini ya, asumsi masyarakat yang mengatakan madu asli itu kalau di kulkas tidak berubah teksturnya, tidak membeku misalnya, itu tidak betul. Kurang valid. Bukan betul, itu bisa dibenarkan, tapi juga tidak bisa disalahkan 100% karena ada yang madu memiliki sifat seperti itu. Madu randu masukkan di kulkas sampai 3 tahun ya enggak kristal, itu benar. Tapi kalau madu karet dimasukkan ke kulkas 3 tahun, itu jadi kayak batu. Kaliandra Pak. Nah, kaliandra juga sama. Kalau itu menggumpal. Nah, artinya dikatakan tidak mengkristal benar untuk madu randu. Dikatakan mengkristal juga benar kalau dia madu karet dan madu kaliandra atau madu yang lain yang memiliki sifat mengkristal. Tergantung jenis nektarnya berarti ya. Betul, tergantung jenis nektar bunga. Kalau kadar airnya itu pengaruh nggak tentang tadi kristal tadi? Kan mungkin karena kadar air tinggi di kulkas juga pengaruh gitu. Nah, tentang kristalnya. Kadar air niku pengaruhnya niku kadar 22 niku saged lama.
Nek 2-3 mungkin 5 bulan udah fermentasi. Semakin encer semakin encer, cepat. semakin cepat fermentasi. Enggak, kalau masalah kristal enggak ada hubungannya. Kalau masalah kristal itu enggak ada hubungannya dengan kadar air ya. Iya, enggak ada. Lalu tuh madu di Rubung Semut katanya tak asli. Nah, gimana itu, Pak? Kalau di lubung semut Mas ya. Ya. Misalkan bunga jambu aja ya, masih di pohon jambunya. Itu kan udah banyak semutnya. Apalagi kalau jadi madu, pasti suka. Mungkin semutnya itu udah apa ya? Manis kan, madu kan, maka tetap suka. Jadi madu yang dirubung semut tidak menjamin itu tidak asli, Pak ya? Ya, tidak menjamin. Berarti indikasi madu tidak asli yang dirubung semut itu batal. Batal. Ada gini, Pak. Dulu saya pernah mendengar, tapi betul apa enggak ya saya kurang tahu. Makanya saya tanyakan ke panjenengan. Nggih. Kalau madu semut itu tetap ngerubung, tapi dari samping. Tidak mau apa namanya? Tidak mau dia Terjun. dari atasnya terjun atau kayak gula itu kan dari mana sih? Dari semua sisi dia mau. Iya. Kalau madu dia tetap mau tapi dari Dari samping. samping. Itu penjelasannya bagaimana yang benar? Itu kalau pengalaman saya itu subjektif saja. Artinya tidak bisa dijadikan sebagai acuan paten gitu ya. Artinya itu bukan sebuah tolak ukur bahwa madu itu murni atau tidak. Karena ada semut yang doyan dengan madu, tapi ada semut yang tidak doyan dengan madu. Oh. Itu satu. Yang kedua, ya, semut yang doyan madu pun gitu ya, dia sangat suka kan saat dia dikasih pilihan antara sirup ya, madu atau gula sirup ya. Kemudian sama madu murni, semut yang doyan madu dia akan memilih dengan madu murninya daripada gula cair ataupun sirup madu tadi. Itu menunjukkan bahwa semut makhluk Allah ini sangat suka dengan barang yang thayyib atau yang baik, yaitu madu murni. Itu pengalaman di lapangan, walaupun itu tidak bisa dibenarkan 100%. Jadi asumsi tentang madu murni diukur dari semut itu juga tidak bisa dikatakan benar 100%. Kemudian madu berkembang di masyarakat juga. Madu asli itu katanya kalau ditaruh di korek api pentol, dinyalakan bisa nyala. Itu kalau nggak nyala itu nggak asli. Ini asumsi masyarakat. Ini bagaimana kejelasannya? Itu ngaruh Mas. Kadar air itu tadi. Kan semakin kental kan pentol korek dimasukkan. Masuk sirup sing kental Tetap nyala. tetap nyala. Dari korek api yang dimasukkan ke madu yang masih nyala itu tidak menjamin keaslian madu. Iya. Yang mati juga tidak menjamin iya. keaslian madu. Iya. Itu menunjukkan bahwa madunya kadar airnya kental untuk Kental, hidup. tinggi, Kalau yang mati Yang berarti mati kadar airnya tinggi. berarti kadar airnya encer. tinggi. Iya. Gitu ya, sebagai jawaban untuk pelanggan-pelanggan. Apakah lebah kalau yang di sini ada yang dikasih pakan nggak, Pak? Enggak mungkin. Pak. Di sini nggak ada yang dikasih pakan. Jadi alami semua lebahnya ya? Alami. Ya. Alami. Alami semua lebahnya ya? Iya, alami. Pernah itu jenggot. Misalkan ada mau ngasih pakan itu ada pakannya kan di luar. Di luar. Ya. Ya kan? Ya. Kalau di pacak di rumah, di pare, Ya. kasih pakan. Kalau di rumah dikasih pakan ya, tapi kalau di Lokasi lebah. lokasi lebah tetap murni. Kalau bunganya ya ora enak. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan apa lagi? Kalau tidak ada mungkin cukup, nanti bisa disimpulkan tersendiri. Aduh. Badalah. Komplit banget. Aduh. Itu sudah kuat ini. Ya.